Ya pemirsa, hari pemungutan suara semakin dekat. Situasi yang rawan kecurangan menjelang pemilu 2024 membuat semua orang semakin waspada. Dan untuk membahasnya sore ini telah bergabung bersama kami, Manajer Program Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, ada Mas Fadil Ramadhanil, kemudian juga pakar hukum tata negara Oce Madril. Selamat sore, Bapak-Bapak. Sore, Mbak. Selamat sore, Mbak Valeri. Ya mungkin ke Mas Oce terlebih dahulu. Mas Oce, pemilu 2024 ini kan dinilai syarat dengan dugaan kecurangan. Dari masing-masing tim ses paslon menilai ada kecurangan yang dilakukan satu sama lain. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, menurut saya pendapat mengenai kecurangan-kecurangan tersebut itu satu hal yang lazim ya. Lazim dalam proses pemilihan umum. Karena memang salah satu konstruksi hukum di dalam proses pemilihan umum itu adalah penanganan terhadap berbagai potensi kecurangan atau pelanggaran yang terjadi. Sehingga kalau ada kecurangan-kecurangan, temuan, diskusi, kemudian antisipasi terhadap potensi kecurangan, termasuk juga gerakan-gerakan untuk mengantisipasi kecurangan, menurut saya itu semua berada dalam koridor konstruksi hukum pemilihan umum, karena memang salah satu bab terpenting di dalam undang-undang pemilu itu adalah bagaimana bicara mengenai penanganan kecurangan. Jadi kecurangan itu sudah lama, bahkan sejak undang-undang pemilu dibentuk, berbagai macam potensi kecurangan, bagaimana mengatasinya, penanganannya, itu kan disimulasikan dan kemudian dibicarakan. Dan dalam pemilu 2019 menurut saya juga potensi kecurangan atau kejadian-kejadian kecurangan itu juga menjadi bagian dalam proses pemilu yang ditangani dan menjadi bahan tidak hanya diskusi tapi juga dibawa ke ruang-ruang yang lebih formal ya, ke Badan Pengawas Pemilu misalnya, ke Mahkamah Konstitusi misalnya, atau ke Lembaga Peradilan PT UN. Jadi bicara kecurangan dalam proses pemilu sangat mungkin terjadi. Konstruksi hukumnya juga banyak pasal yang bicara mengenai bagaimana kecurangan itu bisa terjadi dan bagaimana mengantisipasi, termasuk ancaman-ancaman hukumannya begitu. Jadi menurut saya kecurangan itu satu hal yang lazim ya dibahas dan kemudian dibicarakan dalam proses pemilu. Baik, Mas Oce, dugaan atau potensi kecurangan pemilu memang sudah ada sejak pemilu lalu di tahun 2019. Nah, kalau Anda melihatnya, Mas Oce, bagaimana perbedaan antara pemilu 2019 dan pemilu tahun ini? Lebih banyak mana dugaan atau potensi kecurangan? Saya tidak punya data statistik, mungkin Mas Fadli punya data statistik angka-angka semacam itu. Tetapi kalau kita bandingkan resonansi antara pemilu 2019 dengan pemilu 2024, boleh jadi resonansi pada pemilu 2024 ini jauh lebih nyaring ya, jauh lebih banyak dibicarakan di tingkat publik, tidak hanya di kalangan elit politik atau partai-partai peserta pemilu, tetapi pembicaraan mengenai potensi dan temuan-temuan kecurangan itu menyebar sampai ke kalangan masyarakat biasa begitu, tidak hanya mereka yang berada di kontestan politik. Kalau yang bicara kontestan politik boleh jadi akan banyak pretensi-pretensi atau asumsi-asumsi, tapi ini menurut saya 2024 itu menyebar ya, pembicaraannya menyebar, resonansinya sampai masuk ke tingkatan yang masyarakat biasa bahkan. Tapi kita perlu lihat sebanyak apa data penanganan kecurangan yang ada di Bawaslu. Saya tidak memiliki itu, karena kalau secara formal tentu kita harus lihat data yang masuk ke Bawaslu, tingkat laporan penanganan Bawaslu, termasuk juga nanti endingnya ketika pemilu ini sudah dilakukan pada tanggal 14 Februari, kemudian bagaimana potensi gugatan atau permohonan perselisihan hasil pemilu, sengketa pilpres atau pemilu yang masuk ke Mahkamah Konstitusi. Karena di pemilu 2019 ada tiga pola kan yang selalu dipersoalkan, baik itu pelanggaran dari sisi administrasi, pelanggaran dari sisi proses-proses pemilu menuju pemungutan suara, termasuk pidana di dalamnya. Dan satu lagi soal di ujung itu ada hasil ya, hasil yang kemudian dipersoalkan, siapa memperoleh berapa angka dan seterusnya. Jadi data itu tentu perlu kita cross check ke Bawaslu ya, badan formal yang memang menangani pelanggaran pemilu. Tapi boleh jadi data ini tidak menggambarkan kejadian sesungguhnya ya Mbak ya, karena
banyak juga nampaknya potensi kecurangan yang itu dalam berbagai alasan mungkin tidak dilaporkan ke Bawaslu ya, mungkin saya tidak tahu alasannya, tidak ada penanganan atau seperti apa, tapi ini perlu di cross check, diverifikasi lebih lanjut begitu. Baik, resonansi pemilu 2024 lebih nyaring, bahkan sampai ke ranah publik. Dari Perludem mungkin Mas Fadli, tadi kan Mas Oce mungkin melempar ke Perludem ini, apakah memiliki data lebih banyak mana dugaan atau potensi kecurangan di pemilu 2019 dibandingkan tahun 2024 ini? Apakah Perludem ini punya data-data statistik yang mungkin, Mas Fadli? Ya, kalau kita lihat dalam data kuantitas memang tidak selalu bisa melihat jumlah kecurangan itu selalu sejalan dengan fenomena pemilu ke pemilu ya. Tapi seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Oce misalnya, di pemilu 2024 ini justru pertarungannya jauh lebih berbeda. Kerawanan kecurangannya jauh lebih berbeda karena ada tensi politik yang begitu tinggi yang itu kemudian berdampak kepada pengelolaan penyelenggaraan pemilu yang tidak profesional. Dan berdampak pula pada proses penegakan hukum yang tidak konsekuen gitu ya. Kita bisa lihat ada banyak tindakan-tindakan dari pejabat negara, tindakan-tindakan dari beberapa aparatur pemerintah, bahkan sampai ke level kepala desa yang harusnya mereka punya batasan-batasan tertentu kalau akan melakukan kampanye. Bahkan kalau level aparatur pemerintah, TNI, Polri, perangkat desa, dan kepala desa itu kan nggak boleh berkampanye. Nah, tapi penegakan hukumnya sangat lemah. Dan kita bisa cek saja kepada Bawaslu yang juga baru beberapa saat yang lalu atau kemarin ya merilis data laporan penanganan pelanggaran. Tinggal kita cek saja dari 300-an laporan pelanggaran yang disampaikan itu, identifikasi pelanggarannya, jenis pelanggarannya apa saja. Jangan sampai kemudian yang banyak itu justru laporan terkait dengan alat peraga kampanye. Kalau soal alat peraga kampanye kan sebetulnya bisa diselesaikan seketika itu juga. Dan itu pun banyak sekali yang tidak tertangani dengan maksimal. Kita bisa lihat sepanjang jalan protokol di Jakarta itu, banyak sekali alat peraga kampanye, bendera partai, baliho, spanduk yang terpasang di pohon, di jalan protokol, di jembatan yang tidak ditertibkan. Nah, yang jauh lebih penting sebetulnya adalah bagaimana Bawaslu bisa mengidentifikasi potensi-potensi pelanggaran yang jauh lebih strategis dampaknya terhadap integritas penyelenggaraan pemilu. Misalnya soal potensi politisasi atau kemudian penyalahgunaan kewenangan oleh aparatur pemerintah, oleh pejabat negara. Kemudian keikutsertaan pejabat negara di dalam tahapan kampanye. Nah, yang jauh lebih penting juga karena ini sudah mendekati hari pemungutan suara, ada dua hal menurut saya. Bawaslu mesti mengidentifikasi dan memeriksa laporan dana kampanye peserta pemilu, baik itu calon presiden maupun partai politik, apakah itu sudah sesuai dengan aktivitas real kampanye yang dilakukan di lapangan oleh peserta pemilu. Sebab kejujuran dalam melaporkan dana kampanye itu menjadi salah satu indikator untuk menentukan apakah partai politik ini jujur atau benar dalam melaporkan dana kampanye. Nah, yang lain tentu saja soal potensi politik uang ya, dengan berbagai macam modus menjelang pemungutan suara di hari H nanti. Baik, Mas Fadli, mungkin bagaimana masyarakat nantinya bisa ikut berpartisipasi untuk menjadi bagian dari proses pengawalan demokrasi yang berkualitas ini? Mungkin masyarakat, bagaimana caranya mereka untuk bisa melaporkan dugaan dari kecurangan di pemilu nanti? Ya, ada banyak inisiatif yang sudah dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil ya. Misalnya untuk mengidentifikasi atau mempermudah masyarakat melaporkan kecurangan pemilu, apapun bentuknya, ada kanal petakecuranganpemilu.com yang dibuat oleh sekelompok masyarakat sipil. Dan kemudian kalau khusus untuk mengawal proses penghitungan suara di TPS, ada inisiatif Jaga Suara 2024 yang dibuat oleh teman-teman Netbid dan kawan-kawan. Nah, ini yang kemudian harus dimaksimalkan oleh publik, oleh pemilih, oleh masyarakat untuk memanfaatkan platform ini dalam upaya partisipasi pemilih yang jauh lebih bermakna. Jadi kita berharap pemilih tidak hanya berpartisipasi dengan datang ke TPS, memberikan suara lalu selesai. Tapi kita berharap betul dengan konstelasi politik pemilu 2024 yang punya banyak sekali catatan,
kita penting untuk mendorong masyarakat berpartisipasi untuk ikut serta dalam menjaga integritas pemilu. Baik, masyarakat bisa berpartisipasi untuk menjaga integritas pemilu. Mungkin kita kembali lagi ke Mas Oce. Mas Oce ini sudah nonton belum film yang ramai diperbincangkan ini, Dirty Vote, yang keluar beberapa hari saja sebelum pencoblosan. Tanggapan Anda terhadap film ini bagaimana? Mas Oce, apakah ini perlu juga diusut oleh lembaga pengawas pemilu atau seperti apa? Iya, memang apa yang ditampilkan di film tersebut menurut saya tidak jauh dari realitas yang memang pada beberapa waktu belakangan kita bisa lihat juga di berbagai media, kemudian di berbagai percakapan di media sosial dan di berbagai forum ya. Jadi mungkin apa yang ada di situ menggambarkan keresahan sosial yang terjadi pada hari-hari ini seputar pemilu 2024. Tapi memang satu karakteristik soal dugaan pelanggaran hukum dalam proses pemilu itu adalah sulitnya membuktikan antara dugaan kecurangan atau pelanggaran dengan bukti-bukti konkret. Jadi ini memang yang jadi kendala dan jadi persoalan selalu dalam pembicaraan kecurangan dalam pemilu. Dari sekian pemilu yang dilakukan 2014, 2019, ada banyak pembicaraan mengenai potensi kecurangan, temuan-temuan kecurangan, tetapi pada akhirnya temuan-temuan kecurangan itu sangat sulit dibuktikan. Bahkan boleh jadi sebagian besar dari pembicaraan potensi kecurangan pemilu itu tidak dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu dengan segala macam alasannya. Atau juga yang dilaporkan itu tidak selesai sesuai dengan ekspektasi pelapor mungkin ya. Jadi itulah karakteristik dan itulah kesulitannya, termasuk ketika bicara mengenai regulasi pemilu. Kalau kita lihat regulasi pemilu, undang-undang pemilu, itu banyak sekali loophole-nya. Sehingga ketika banyak pihak yang mengatakan silakan dilaporkan, silakan diproses dan seterusnya, itu tidak gampang. Tidak gampang membuktikan, tidak gampang membawa alat bukti dan seterusnya. Harapan terakhir tentu saja ketika Mahkamah Konstitusi itu diharapkan bisa kemudian menjadi pengadil ketika proses ini sudah berjalan sampai akhir. Mahkamah Konstitusi itu diharapkan tidak bersifat legalistik, formalistik begitu ya, melihat bagaimana kecurangan-kecurangan itu mempengaruhi hasil dari pemilu. Tetapi berkaca dari putusan Mahkamah Konstitusi 2019, pemilu 2019, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya itu sangat legalistik. Karena pada akhirnya MK mengembalikan kepada prosedur formal yang sudah dimiliki dalam Undang-Undang Pemilu, misalnya melalui Bawaslu, PT UN, ya, kemudian ke MK sendiri. Sehingga memang tantangannya Mbak Valeri itu adalah bagaimana membuktikan potensi kecurangan yang sudah diresonansikan, dirasakan oleh banyak pihak, itu dibawa ke jalur formal. Sehingga dugaan-dugaan kecurangan itu betul-betul mempengaruhi hasil pemilu pada akhirnya. Tapi kalau tidak, tentu kalau ini tidak diselesaikan, tentu akan menjadi pembicaraan publik dan kita tidak tahu akan berapa lama pembicaraan itu dan apa yang akan dampak sosial dari pembicaraan itu kepada kehidupan demokrasi ke depan. Baik, sulitnya membuktikan dugaan pelanggaran dengan bukti konkret untuk bisa dibawa ke jalur formal. Mungkin dari Mas Fadli, bagaimana Perludem menilainya, apakah film Dirty Vote ini bisa kemudian ditindaklanjuti oleh lembaga pengawas pemilu? Itu yang sebetulnya kita dorong juga. Dengan adanya film ini kita bisa menjelaskan kepada publik ada banyak sekali persoalan-persoalan kecurangan pemilu yang sebetulnya tidak datang tiba-tiba. Banyak petunjuk-petunjuk, banyak kemudian benang merah yang kemudian bisa menjadi pijakan bagi Bawaslu untuk melakukan penelusuran terhadap potensi kecurangan pemilu. Paling tidak dengan film ini Bawaslu punya peta aktor yang jauh lebih jelas, punya potensi pelanggaran yang jauh lebih jelas. Dan kita berharap dengan adanya film ini Bawaslu juga punya komitmen yang jauh lebih kuat. Civil society, masyarakat pemilih punya komitmen untuk mengawal dan menjaga integritas pemilu 2024 dengan membawa semua potensi kecurangan pemilu yang selama ini coba dilakukan di bawah meja dengan menaruhnya semua di ruang terang. Nah, harusnya Bawaslu bisa menjadikan semangat publik sebagai masyarakat ini sebagai kolaborasi yang efektif, yang bermakna
untuk menjaga setiap penyelenggaraan pemilu dari semua praktik curang. Nah, ini yang kita harapkan kepada Bawaslu. Baik, ini memang nantinya diharapkan juga masyarakat melalui tadi platform-platform aplikasi yang sudah disediakan. Masyarakat juga bisa ikut berpartisipasi untuk menjaga pemilu yang sesuai dengan azas luber dan jurdil. Terima kasih banyak Mas Oce dan Mas Fadli telah bergabung di Sindo Sore. Terima Salam kasih, sehat. selamat sore. Salam selamat sore.